Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5 dan 6 masih dengan Bu Ii, belajar matematika asik bersama Bu Ii. Sekarang kita akan pembahasan TO Kabupaten Sleman. Untuk yang kedua, ini adalah bagian ketiga. Ayo kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 13, Banu mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada jalur dan waktu yang sama, Edo mengendarai sepeda motor dari Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q adalah 250 km. Banu dan Edo berpapasan pada pukul. Nah, sekarang kita gambar dulu di sini. Di sini adalah kota P, di sini kota Q. Jaraknya tadi adalah 250 km. Di sini Banu. Banu itu berangkat pada pukul 07, kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Pada jalur dan waktu yang sama, Edo berangkat dari Q ke P. Itu juga sama pada pukul 7 ya, waktu yang sama dengan kecepatannya 40 km per jam. Kita ingat kembali ada segitiga ajaib ini adalah Jokowi. J itu jarak, K kecepatan, W waktu. Di sini sudah ada kecepatan, sudah ada jarak, maka sekarang kita mencari waktu. Waktu itu rumusnya J dibagi K. Nah, karena ini papasan, maka J-nya adalah jarak, kemudian K-nya adalah jumlah kecepatan. Kita masukkan jaraknya kan 250 K. Kemudian kecepatannya itu 60 ditambah 40. Di sini km per jam. Ini kita tulis lagi 250 per 100. Di sini satuannya km, di sini km per jam. Ini kita hilangkan. 250 dibagi 100 itu dapat 2. Sisanya 50 per 100. Kita sederhanakan menjadi 2,5 jam. 2,5 jam itu sama dengan 2,30 menit. Nah, tadi mereka kan berangkat jam 7. Kapan mereka papasan? Waktu papasan itu sama dengan 07 ditambah 2,30. Jadi mereka papasan pada pukul 9.30. Jawabannya A. Nomor 14, Pak Cahya mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 22 meter dan lebar 10 meter. Kebun tersebut ditanami pohon pisang dengan jarak antar pohon 3 meter. Jarak pohon dengan tepi kebun 2 meter. Maka banyak pohon pisang yang ditanam Pak Cahyo adalah. Sekarang kita gambar bentuk kebunnya Pak Cahyo berbentuk persegi panjang. Di sini panjangnya 22 meter, lebarnya 10 meter. Jarak pohon ke tepi kebun itu 2 meter. Ini juga 2 meter. Di sini 2 meter. Ini 2 meter. Di sana 2 meter. Kemudian ini 2 meter. Di sana pun 2 meter. Sehingga panjangnya menjadi 22 dikurangi 4. Karena sisi kanan, sisi kiri masing-masing berkurang 2 meter. Sehingga panjangnya menjadi 18 meter. Sementara lebarnya, tadi kan dia 10 meter. Dikurangi sisi kanan kiri, dikurangi 4, jadinya 6 meter. Nah, di sini ini kan lebarnya 6 meter. Panjangnya 18 meter. Jadi ada 3 garis pohon yang ditanam di sini nanti. Dengan ketentuan jarak pohon dengan tepi kebun itu kan 2 meter. Ini misalkan panjangnya 18 meter. Di sini
18 dibagi 3 sama dengan 6, ya kan? Tetapi ada pengecualian ini karena berupa garis lurus. Ya, kita coba ya. 0, di sini 3, di sini 6, kemudian 9, 12, 15, 18. Nah, di sini kan ada pohon-pohonnya itu ya. Pohon-pohonnya di sini. Ini kan 18 meter. Titik ke 0 meter ke 3 meter sampai dengan 18 meter. Ada berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7 pohon? Karena ini berupa garis lurus. Tadi jawabannya kan 6. Kita tambah 1, jadi 7. Padahal ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sehingga jawabannya adalah 7 kali 3, yaitu 21 pohon. Jawabnya adalah nomor 15, perhatikan gambar berikut. Nah, luas bangun yang diarsir. Nah, diarsir ya, kita lihat dulu. Di sini sebenarnya, nah ini kan ada seperti ini. Kita hitung berapa bagian. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Yang diarsir ada 6. Ya. 6 dari keseluruhan bagian kan 8. Dikali luas lingkaran. Nah, di sini 6/8 Bu Ii sederhanakan 3/4. Luas lingkaran I kali R kali R. Nah, di sini 56 itu kan diameter. Jadi jari-jarinya setengahnya, yaitu 28 cm. Kita masukkan 3/4 dikali I-nya di sini 22/7 dikalikan jari-jarinya 28 dikali 28. Sekarang bisa kita sederhanakan ya. Ini 28 dibagi 7 dapat 4. Ini 1. Kemudian 4 dapat dibagi 4 juga, di sini 1, di sini 1. Karena fokus kita 3 kali 22 kali 28. Hasil perkalian 3 dikali 22 dikali 28. Jawabannya adalah 1848 cm persegi. Jawabnya adalah C. Pak Warno memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 kali lebarnya. Lebar pekarangan itu 16 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipagar menggunakan kawat 3 lapis. Pada salah satu sisi pekarangan diberi pintu dengan ukuran 3 meter. Maka panjang kawat paling sedikit yang dibutuhkan Pak Warno untuk pagar pekarangan adalah, kita coba gambarkan di sini. Ini adalah pekarangan, misalkan di sini lebarnya 16, sementara panjangnya 4 kali lebar. Jadi 4 dikali 16, yaitu 64 meter. Di sini juga meter. Nah, tadi di salah satu sisi kan ada pintunya ya, misalkan pintunya di sini. Itu 3 meter. Sekarang ukurannya yang dari sini ke sini itu adalah 64, di sini 16, di sebelah kiri sini lebarnya juga 16 meter. Tetapi untuk yang sebelah sini tadi itu kan 64 dikurangi 2 pintu, jadi sekarang menjadi 61 meter. Nah, sekarang kita hitung keliling. Keliling itu dari 64 ditambah 16 tambah 61 tambah 16. Jawabannya adalah 157 kelilingnya ya, yang akan dipagari kawat. Sementara di sini lapis 3, berarti kita kalikan 3. Jawabannya adalah 471 meter adalah panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk memagari pekarangan. Jawabannya adalah D. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut.
Maka Bu Ii beritahu tips untuk mengerjakan ini. Kalau di pilihan ganda ada nama bangun-bangunnya, kita gambar ya. Nanti insya Allah jawabannya betul. Kalau kita lebih teliti dan cermat membaca sifat-sifatnya satu persatu. Ini belah ketupat, layang-layang, persegi panjang. Sifat pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Sisi sejajar, dua pasang ya. Ini betul. Di sini juga bisa betul, dua pasang sisi sejajar. Ini dia udah nggak sejajar ya. Sekalipun di sini ada yang sama, tapi dia bukan sejajar yang panjangnya sama. Terus persegi panjang betul. Sifat kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar. Nah ini jajar genjang, sepasang tumpul, sepasang lancip. Kemudian belah ketupat juga sama. Tadi C-nya sudah gugur, dan tidak perlu kita perhatikan lagi biar untuk mengurangi pilihan. Kemudian yang untuk persegi panjang itu kan keempat sudutnya sama besar, yaitu siku-siku. Nah di sini pilihannya tinggal dua. Kalau tidak A ya B. Sifat yang ketiga, diagonal saling berpotongan tidak sama panjang. Nah ini betul. Nah jajar genjang, belah ketupat betul. C sama D tadi kan sudah gugur. Dan yang terakhir, sifat terakhir, ini adalah kata kuncinya ya. Tidak memiliki simetri lipat, hanya dimiliki oleh jajar genjang dari keempat bangun yang ada di sini. Jawabannya adalah 18. Adik membungkus kado berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tingginya 3 cm kurang dari lebarnya. Luas kertas kado paling sedikit yang diperlukan untuk membungkus kado adalah, kita gambar dulu kardus yang akan dibungkus menggunakan kertas kado. Misalkan gambarnya kurang lebih seperti ini. Panjang 32 cm, kemudian lebarnya 17 cm, kemudian tinggi 3 cm kurang dari lebarnya. Jadi 17 dikurangi 3, yaitu 14 cm. Kardus ini nanti kan akan dibungkus menggunakan kertas kado. Nah, kita lihat di sini, ini kan sisi depan. Sisi depan dengan belakang itu kan sama ya. Kita hitung satu sisi dulu, sisi depan. Sisi depan itu hasil perkalian dari panjang kali tinggi, yaitu 32 dikali 14. Kemudian yang atas ini nanti sama dengan bawah ya. Sisi bawah nanti sama dengan sisi atas. Itu hasil perkalian dari panjang kali lebar, yaitu 32 kali 17. Sekarang yang kanan kiri ini kan misalkan kanan, sisi kanan. Itu hasil perkalian dari lebar dikali tinggi, yaitu 14 kali 14. Sekarang masing-masing kita kalikan dulu. 32 kali 14 itu 448, kemudian 32 kali 17 544, 17 kali 14 238. Oke, kita jumlahkan. 0 masih punya 2, 3 masih punya 1, 14. Nah ini yang dihitung baru satu sisi, padahal kan mereka berpasangan, depan dengan belakang, atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Berarti kita kalikan 2, jadi 2460. Jadi luas kertas kado paling sedikit yang dibutuhkan adalah 2640 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 19, koordinat titik D, E, F, G membentuk sebuah bangun datar. Koordinat titik D sekian, E, F, dan G. Bangun yang terbentuk dari 4 titik koordinat yang dihubungkan adalah, sebenarnya untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari ini, tapi tidak ada salahnya diulangi lagi. Di sini adalah X, ini adalah Y. Jadi kalau ada negatif 2,0 berarti yang pertama itu X-nya, kemudian Y. Demikian seterusnya, X, Y, X, Y, X, Y. Atau lebih tepatnya, X itu tidur. Jadi yang dilihat adalah tidur dulu, baru berdiri. Nah, karena posisi X kan pada posisi mendatar, kita anggap tidur. Kemudian posisinya kan vertikal atau tegak, kita anggap berdiri. Jadi tidur,
kemudian baru berdiri. Kita lihat negatif 2,0. Negatif 2 tidur, ada di sini. Padahal 0 nempel di sana. D. Kemudian E 1,2. 1 kan yang pertama dia tidur 1 di sini. Koma berapa? Koma 2. Kita lihat 2-nya kan ada di sisi sini. Nah, jadi di sini ada posisi E. Kemudian F 7,0. 7 yang tidur 7 mana? Ada di sini. Sementara dia koma 0 nempel di sini. Yang terakhir G 4, negatif 2. 4 itu tidur, posisi tidur ada di sini, negatif 2 ada di sini, tinggal kita cari pertemuannya. Pertemuannya ada di sini, ini G-nya. Dan untuk menarik garis harus diurutkan hurufnya ya. Dari D ke E ke F ke G, baru G ke D. Jawabannya adalah jajar genjang. Alhamdulillah pembahasan sudah kita lakukan, semoga kalian paham dan kita akan bertemu insya Allah untuk pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.